Boleh dibaca, Kak? Ya gimana nih? Belum ada besar suaranya. Iya, bisa dibaca PR-nya. Oh iya iya, bentar nih. Halo, dengar nggak nih? Dengar. Oh iya, oke. Ini satu, learning Indonesian is easier than English. Belajar bahasa Indonesia lebih mudah daripada bahasa Inggris. Sandi is the smartest student in school. Sandi adalah murid yang paling pintar di sekolah. Elephant is larger than cat. Gajah lebih besar daripada kita kucing. Keempat, I should remove the saddest song from my playlist. Saya harus menghapus lagu yang paling sedih dari playlist ini. Yang kedua, for using a whitening product, now my face is brighter than before. Setelah menggunakan produk pemutih, sekarang wajah saya lebih cerah dari sebelumnya. Ya. Di Indonesian ya, huruf I-nya huruf besar ya. Bukan learning Indonesia ya. Indonesian. Kalau Indonesian tuh bahasa apa? Orang Indonesia. Learning bahasa ya. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa Inggrisnya bahasa. Learning bahasa is easier than English. Bahasa Indonesia itu bahasa Inggrisnya bahasa aja. Kalau kamu tulisnya Indonesian itu artinya orang Indonesia. Terus elephant ya. Jadi P ketemu H itu bacanya F. Elephant. Ya. Ya, yang lainnya overall udah oke ya. Oke ya. Malam ini kita akan mempelajari materinya adalah mengenai number. Ya. How to tell number. Jadi number itu terbagi dua ya dalam bahasa Inggris ya. Cardinal number dan ordinal number. Cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, extra. Jadi cardinal number ini menyatakan berapa banyak jumlahnya. Ya, sementara ordinal number is a number that tells the position of order of something. Jadi urutan atau tingkatan level, such as first, second, third, fourth, etc. Ya. Ordinal numbers itu biasanya digunakan untuk ini ya, floors of building, lantai gedung bertingkat. Contoh kalimatnya, our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai 2. She lives on the third floor. Dia perempuan tinggal di lantai 3. Ya. Juga bisa digunakan untuk tanggal. Their Independence Day is on the 4th of July. Hari kemerdekaan mereka tanggal 4 Juli. Ya, ini kalau versi British. Jadi kalau versi British style, itu tanggalnya dulu disebutin baru bulannya. Sementara kalau dalam American style, itu bulannya duluan, baru angkanya ya. Tapi kalau angka atau tanggalnya di sini dia tertulis 7, cara membacanya itu pakai 7 ya, ada TH-nya. Today is March 7th. Ada TH-nya, bukan 7 biasa. Today is March 7th. Ya, ini versi American style. Jadi 7 ini tanpa TH tapi tetap dibaca 7th ya, ada TH-nya. Kemudian bisa juga ya untuk sequence ya, ordinal number untuk sequence atau order ya atau urutan. Contoh kalimatnya, this is the first time it has happened. Pertama kalinya hal ini terjadi. I am the second child in my family. Aku adalah anak kedua di keluargaku. Kemudian bisa juga digunakan untuk centuries atau abad. Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare lahir pada abad ke-16.
Ya, jadi ini perbedaan cardinal number dengan ordinal numbers ya. Kalau cardinal numbers itu kan penyebutannya sama seperti biasa ya. 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya sampai 1 billion. Kalau ordinal numbers ya, jadi satu itu ada ST ya di belakangnya dibacanya first. Ya. 2 itu ada ND dibaca second. 3 itu ada RD dibaca third ya, 3 RD. 4 itu ada TH-nya dibaca fourth ya. Sampai 20. Ya, 20 ada TH-nya dibaca 20th, 17 to 17th, 16th, 11th ya. 4th, 5th, second, dimulai dari atas. First, second, third, fourth, fifth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, dan 100th. Ya, ada TH-nya ya. TH-nya itu harus jelas ya dibaca. Kemudian bisa juga untuk fraction ya atau pecahan. Jadi meskipun ya sistem pecahan ini tidak banyak ya digunakan akhir-akhir ini, biasanya menggunakan beberapa pecahan sederhana ya dalam percakapan sehari-hari. Contohnya biasanya ada bahasa jam ya, telling the time, seperempat ini kita menggunakan a quarter. Setengah, a half, 3/4, 3/4, sepertiga, a third, 2/3, 2/3, 3/8, 3/8, 3/16, 3/16, 1/32, 1/32, 7/9, 7 nins, 12/100, 12 hundredths, 21/1000, 21,000. Kemudian bisa juga digunakan untuk desimal ya, angka yang ada komanya. Ini untuk menunjukkan angka desimal kita menggunakan koma. Ya, beda bukan seperti bahasa Indonesia yang menggunakan titik. Dan ini termasuk uang seperti dolar dan sen. Ya. Jadi kalau 0,25 itu dibacanya 0.25 atau note 0.25 atau 0.25. 0,5, 0.5 atau note 0.5 atau 0.5. 0,75, 0.75 atau note 0.7 atau 0.75. Ya. 0,333, 0.333 atau note 0.333 atau 0.333. Ya. Bisa dilihat selanjutnya. Jadi perlu dicatat ya bahwa kita menggunakan koma untuk memisahkan ribuan. Kemudian bisa juga digunakan untuk tahun atau years. Ya, tahun ini umumnya dibagi menjadi dua bagian. Ya, contohnya untuk 1984 maka kita menggunakan 19 dan 84. Jadi dalam bahasa Inggris 1984. 1941, 1941, 1941, 1999, 1999, 1999. Ya. Nah, untuk tahun 2000 sampai 2010 kita pakai format 2000 and dan numbernya ya, dua angka di belakangnya, dua angka di belakangnya. Kalau 2006 maka menggunakan 2006. 2005, 2005. 2008, 2008. Nah, tapi bisa juga 2006 ya, jadi n-nya dihilangkan juga bisa. 2005 dan 2008. Nah, setelah 2010 ada dua alternatif ya. Dua-duanya ini bisa digunakan dan benar. 2012. 2012 atau 2012 2012 ya.
Untuk tahun sebelum 2000, jadi cara membaca dalam bahasa Inggris adalah dengan membaca dua angka awal, lalu dilanjutkan dengan dua angka akhir. Ya, karena itu, kalau 1827, maka dibaca 1827 atau 1827. Ya, sedangkan untuk tahun setelah tahun 2000, cara membaca dalam bahasa Inggris adalah seperti kita membaca bilangan ribuan pada umumnya. Karena itu 2001 dibaca dengan 2001 atau 2001. Ya. Nah, kemudian untuk penulisan tanggal, ya, kalau membaca tahun dalam bahasa Inggris, tentu kita harus belajar ya, gimana menyebutkan tanggal-tanggal tersebut secara utuh dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita coba nih ya, membaca gabungan tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris dengan mengambil contoh di atas. 13 TH September 2014 ini ya, kita bisa membaca tanggal ini dengan the 13th of September 2014. Nah, kalau misalnya dalam penulisannya seperti ini 12-5/2014, ya dalam aturan British kita bisa membaca tanggal ini dengan the 12th of May 2014. Jika dalam aturan Amerika, kamu bisa membaca tanggal ini dengan December the 5th, 2014. Jadi kalau dalam British itu tanggalnya dulu, sementara American itu bulannya dulu. Ya. Nah, selain menyebutkan tanggal, kamu pasti ya pernah menemukan kata-kata sebelum Masehi atau misalnya satu dekade. Nah, itu apa nih ya? Bahasa Inggrisnya seperti apa gitu ya. Jadi untuk menulis sebelum Masehi dalam bahasa Inggris, kamu bisa menulisnya dengan before common era. Atau kalau disingkat itu adalah BCE atau before Christ, BC, BC, BCE atau BC. Nah, sedangkan untuk menulis setelah Masehi atau dalam bahasa Inggris ya kamu bisa menuliskannya dengan Common Era atau CE atau Anno Domini atau AD. Keduanya ini memiliki arti yang sama. Nah, untuk penulisan tanggal ya format formal penulisan situasi formal yang tertulis dalam undangan pernikahan, surat resmi, surat pemerintah ya. Seperti ini ya. Kalau British itu maka tanggalnya dulu diikuti oleh bulan dan tahun. The 13th of September 2014. Ya, itu British. Kalau American, bulannya dulu, tanggal, baru tahun. September the 13th. Jadi kalau format tidak terlalu formal, ya, merupakan itu cara yang sering digunakan pada situasi yang tidak formal, tapi tetap menunjukkan rasa hormat. Biasanya ditemukan dalam surat lamaran kerja. Jadi kalau British balik lagi ya harus tanggalnya dulu, ditambahkan ininya ya TH-nya, kemudian bulannya, baru tahunnya. Atau bisa juga tanggalnya aja tanpa TH, ya baru bulan dan tahun. Sementara kalau American bulannya dulu, ya baru tanggal diikuti tahun. Nah ini juga ya sama. Ini tadi sama. Jadi kalau penulisan yang pakai ada garis miring ini tidak formal ya atau informal. Nih kalau British, bisa dilihat. British itu tanggalnya dulu. Kalau American, ini sama ya. Seperti ini. Apa bulannya dulu. Sampai sini kira-kira dari Kak Kurnia ada pertanyaan nggak untuk materi number? Belum, Miss. Belum. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke exercise.
ulang tahun ibuku di tanggal 9 Juli. Uh, my mother birthday in July 9. My mother birthday is on July 9. kalau I'm a first British 9 of July. the 9th ya, ada Oh, TH-nya. The 9th of July. Selanjutnya, sudah hampir jam 2 pagi saat gempa pertama terjadi. Apa? Sudah hampir tuh almost ini. It's almost Oh, it's almost at 2 o'clock. The earthquake. 2 pagi apa 2 pagi? Oh, 2 p.m. 2 a.m. The earthquake occurred. Apa? The earthquake terjadi occurred. It's almost 2 a.m. ya, in the morning when the first earthquake occurred. Coba Kak. It's almost 2 p.m. when the earthquake occurred. Ya, when the first earthquake ya. Ini adalah pertama kalinya saya pergi ke London. This is my first time. This is my first time going to London. This is my first time. I'm going to London. Going to London. Ya. Ini bukan pertama kalinya Attila melakukannya. This is not first time Attila do. Doing it. Attila do. Ya, selanjutnya Anissa adalah istri pertama dan Maria adalah istri yang kedua. Anissa is the first wife and Maria is second wife. Ya. Anissa is the first wife and Maria is the second wife. Laura adalah siswa ke-14 di kelas ini. Laura is 14 student in this class. Ya, jadi kalau Laura adalah murid ke-14 artinya jamak kan ya? Studentnya, muridnya. Students. Ya. Laura is the 14th students in this class. Barack Obama adalah presiden kita yang ke-44. Barack Obama is the 44th president. Is our 44th president. Ya. Barack Obama is our 44th. Ya, ada TH-nya. Jokowi adalah presiden ke-7 Indonesia. Jokowi is Indonesian president. President of Indonesia. Ya, Jokowi is the 7th
President of Indonesia. Ini adalah contoh ke-11 pada bilangan bertingkat. So this is the 11th example of a multiple number. No, Ordinal number. Ordinal. Setengah dari pendapatannya dia sumbangkan ke yayasan sosial. Half of his income he donate to apa nih? Yayasan sosial. Oh ya, social company. Social Company. Foundation. Foundation. Ya. Sepertiga dari hartanya telah diinvestasikan dalam bentuk tanah. Sepertiga dari hartanya telah diinvestasikan dalam bentuk tanah. A third of his wealth Sepertiga apa? A third. Sepertiga. 1/3. 1/3 kan? Jadi 1 sama third ya. 1/3 of his wealth has been telah diinvestasikan dalam bentuk tanah. Jadi 1/3 of his wealth has been invested in land. Hartanya apa? Harta itu wealth. Wealth itu makmur ya, makmur. Kalau harta itu properti. Telah diinvestasikan apa? Has been invested dalam bentuk tanah. In land. Bentuk apa? Form. Ya, form ya. 1/3 of his property has been invested in land form. Nilai ya boleh diulang. 1/3 of his property has been invested in land form. Ya. Nilai ujian saya adalah 75,45. My test score is 75.45. Ya, my exam score is 75.45. Saya memperoleh nilai 82,49. I got the score 82.49. Ya, atau skornya bisa ditaruh di belakangnya. I got 82.49 score. Berat badan saya adalah 40,51 kg. My weight is 40.51. 51.40 weight ya. Jadi GH-nya nggak dibaca. Weight ya. 40.51 kilograms, bukan 50. Coba diulang. My weight is 40.51 50. kilogram. 50. Ya. Coba diulang.
Weight is 40.51 kilogram. Ya, selanjutnya tinggi saya adalah 165,717 cm. Tinggi saya adalah 165,7 cm. My height is 165.7 Centimeters. centimeters. Ya. Panjang meja ini adalah 2,75 meter. The length of this table is 2.75. 75 meters. 75. Tinggi pohon ini adalah 3,45 meter. Habis 3,45 meter. The height of Tinggi pohon ini. Tinggi pohon apa? the tree height atau the height of tree. The height of tree. The height. These The height of trees. tree. These trees height. This tree height is 3.45. 3.45. Jadi angkanya aja yang baca. Saya membeli jeruk 3,45 kilogram. I bought the oranges 3.45. Berapa tadi? 3,45 kilogram. 3.45 kilogram. 3.45. Ya, 3.45. Selanjutnya, kamu membeli anggur 6,51 kilogram. You buy the grape 6.51 kilogram. Diulang. You buy grapes. You bought. Oh, you bought grapes 6.51 kilogram. You bought 6.51 kilograms of grapes. Ya, ketinggalan gitu ya. Selanjutnya, Zaid membeli beras 2,45 kilogram kepada anak yatim. Zaid bought rice for 2.45 to the orphans. Diulang. Zaid bought 2.45 of rice to the orphans. Yeah, for the orphans ya. Of course. Betul ya. Ketebalan kertas itu adalah 0,2445. Ketebalan kertas itu adalah 0,2445. The thickness of the paper is 0.2445 millimeters. Ya, betul ya. Setengah liter bir. Sebentar. Dia minum setengah liter bir. Dia meminum setengah liter bir. He drank half
a liter of beer. Half a pint of beer ya. Habis half Half a pint of beer. half of pint. Pint. Beer. Nih, sebentar. Half a pint. Pint. Senin 5 Mei adalah hari terakhir saya bekerja. Monday 5 May is the last day I work. 5th ya, 5th. Oh, Monday, May 5th is my last day of work. Coba diulang, Kak. Monday 5th May is the last I work. Is my last day of work. Is my last day of work. Ya. Dia lahir pada tanggal 5 Juni 2017. She was born on July. Juni. Oh, Juni. 5 Juni. 5 Juni. Juni. Dia lahir pada tanggal 5 Juni 2017. She was born Juni 5th 19. Gimana? Berarti 5 Dia Juni. lahir pada tanggal 5 Juni 2017. She was born on the Juni 5th 2017. Diulang. She was born in June 5th 2017. Kalau bulan itu pakai on ya, preposisinya. On. She was born on, bukan in. Selasa depan, tanggal 22 Desember, Hari Ibu. Next Tuesday, 2 Desember ya. Next Tuesday, December 22 is the Mother's Day. Next Tuesday is the 22nd of December. It's Mother's Day. Mother's Day. Coba diulang, Kak. Next Tuesday, December 22nd is Mother's Day. The is the 22nd of December. It's Mother's Day. Next Tuesday, December 22nd is the Mother's Day. Ya, selanjutnya, jurnal saya diterbitkan pada 17 Mei. My journal was published on May 17th. My journal, apa tadi? My journal was published. Was published on May. Ya. 17. Ya, 17. My journal was published on May 17th. Saya akan melahirkan melalui proses sesar
untuk anak ketiga saya? Uh, I will I will give birth melalui itu apa namanya? Hmm? Melalui. Melalui. True. Okay. True. I will give birth through cesar cesar for my child. Sesar bahasa Inggrisnya apa? Cesar C-section ya. ini. C-section. C-section. Ya, bahasa kedokteran sih lebih tepatnya. Ya, C-section. Proses. Ya. I'm going through a C-section to give birth to my third child. Bisa diulang? I'm going C-section. I'm going C-section for my third child. I'm going through a C-section to give birth to my third child. Coba Kak, diulang. I'm going to C-section. True. I'm going through C-section. A C-section. A C-section. A C-section. You give To give birth to my third child. Ya, to my third child. Super Junior telah mengumumkan mereka kembali setelah 2 tahun. Super Junior telah mengumumkan. Has announced they are back. Their comeback. They'll come back. Ini setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. After second year. After 2 years. Ya, After plural. Kami sudah menelpon 4 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. I have called 4 times. Gimana? Kami sudah menelpon apa? I've been called. We've been calling. We've been calling. Pakai apa nih rumusnya? Karena ada kata sudah. Present perfect. We've called 4 times. We've been calling. We've been calling 4 times, but there's no. We've been calling for 4 times, but no one answered. Ya, coba diulang, Kak. We've been calling 4 times, but no one answered. Ya. Selanjutnya, saya adalah anak pertama di keluarga saya. I'm the first child in my family. I'm the first child in my family. Selanjutnya, saya akan menjadi guru di usia saya yang ke-44. I will be
teacher. I will be a teacher at the age of 44. I will be a teacher in my 44th ages. 44th ya. Selanjutnya. Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Trump is the 45th president of America. Ya, of the apa? Of the America. Of the USA. Ya. Selanjutnya, 2/3 bumi dipenuhi air, mulai dari sungai, danau, laut, dan samudra. Two-thirds the earth is filled with water. Apa tadi, Miss? Dipenuhi air. 2/3 bumi dipenuhi air, mulai dari sungai, danau, laut, dan samudra. 2/3 of earth is filled with water. Start from rivers, lakes, seas, and oceans. Ya. Tapi mulai dari itu kita pakainya ranging ya. 2/3 of the earth is filled with water, ranging from rivers, lakes, seas, and oceans. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Kak? Ada kesulitan? Ini aja paling kayak Apa? Kalau ada bulan Oh, ada bulan. bulan. Bulan itu bingung, maksudnya gimana? Bingungnya gimana? Berarti kalau misalnya ada bulan itu, berarti bulan duluan kan? Ya, kalau versi British, maka bulannya, kalau versi American, bulannya duluan, American style. Tapi kalau versi British, tanggalnya duluan. Oh, ada PR nggak? Tadi udah ya? Nanti ini PR-nya ya. Membuat satu paragraf menggunakan number. Jadi bukan kalimat lagi, tapi satu paragraf ya. Jadi kayak cerita gitu. Kayak cerita. Menggunakan number. Yang minimal 4 kalimat. Kayak apa nih? Selama ini. Salah nih. Number beserta artinya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak lagi? Udah ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya, Kak. Oke, thank you so much, Kak. Have a good day. Tapi nih.